Kalau dia menyampaikan kalimat itu, berarti dia memang utusannya. Maka hari ini, aku kabarkan kepadamu, Rasulullah telah datang. Siapapun dia menurutmu, apakah dia Imam Mahdi, Isa, Ratu Adil, atau siapa saja, kalau dia menyampaikan ayat-ayat Allah, maka dia adalah Rasulnya. Karena Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Dan hari ini, aku sampaikan kepada kamu semua di muka bumi, Rasul Allah telah datang. Ini bukan rekayasa. Ini salam dari Tuhan. Menipu? Tapi mengira menipu itu hanya bisa dilakukan dengan kalimat-kalimat buruk. Padahal, kalau pakai kalimat buruk, kau nggak bisa menipu. Justru begitulah cara setan bekerja. Dia menipu dengan kalimat yang baik, sopan, indah. Tapi di baliknya, niatnya jahat. Itulah pekerjaan setan. Makanya, jangan heran. Ada yang sholat, fasih bahasa Arab, hafal Al-Quran, tapi tetap jadi penipu. Masa iya setan gak bisa sholat? Bisa. Bahkan sholatnya lebih hebat dari banyak manusia. Tapi niatnya bukan untuk tunduk kepada Allah, melainkan untuk menipu manusia. Itu yang banyak tak disadari. Allah berkata, "Aku tahu apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan." Maka dari itu, ketika Allah memerintahkan sujud kepada Adam, itu bukan tentang fisik Adam. Itu tentang kalimat, tentang ilmu, tentang amanah. Ibrahim diuji dengan beberapa kalimat, dan dia menunaikannya. Begitu juga dengan Adam, diberikan nama-nama dan dia menyampaikannya. Lalu di mana sekarang keturunan Ibrahim yang tetap menjaga kalimat itu? Al-Baqarah ayat 124 menyebutkan, "Tidak akan mendapatkan perjanjianku orang-orang yang zalim." Padahal yang menerima amanah dari Allah justru adalah manusia-manusia yang zalumun jahul, zalim dan bodoh. Tapi kenapa begitu? Karena memang yang pandai, yang alim, itu ibarat langit yang tinggi, tidak mau menerima amanah itu. Mereka terlalu pintar, terlalu angkuh, merasa lebih tahu dari Tuhan. Mereka menolak karena merasa tidak cocok. Makanya Tuhan memilih dari kalangan yang ummi, bukan jahil. Ummi itu bukan tak berilmu, tapi rendah hati, mau belajar, mau menerima. Sedangkan jahil, walau pintar, tidak mau menerima pelajaran. Itulah bedanya. Nabi dan Rasul selalu diutus dari golongan ummi. Mereka yang mungkin tak pandai menulis atau membaca, tapi hatinya bersih, menerima wahyu, mau mendengar, mau belajar. Bukan seperti yang merasa sudah cukup. Jadi jangan heran, amanah besar tidak diberikan kepada yang pintar, tapi kepada yang mau, yang siap, yang berkata, "Aku datang kepada Tuhanku atas dosaku dan atas dosa kalian semua." Ingat, biasanya sombong itu datang dari orang yang berilmu. Banyak ilmunya, banyak ibadahnya, tapi menolak Rasul karena tidak sesuai ekspektasi. Satu ayat menyebutkan, "Tidak ada yang membenci agama Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri." Jadi kalau ada yang membenci jalan Ibrahim, benci terhadap Rasul yang membawa kalimat kebenaran, maka itu adalah orang yang sedang memperbodoh dirinya. Aku tidak menyalahkan kalimatmu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa selama ini ada kalimat yang diganti oleh orang-orang yang zalim. Mereka mengganti perintah Allah dengan yang tidak diperintahkan. Maka Allah turunkan azab kepada mereka. Karena itulah, tidak semua bisa diampuni. Lalu datanglah utusan, Rasul, bukan untuk disembah, tapi untuk menyampaikan ampunan.
Ketika Dia datang, percaya dan mohon ampunlah, karena Dia akan memintakan ampunan atas dosa kita semua. Itu hikmah, itu rahasia, kalimat Tuhan, bukan karangan manusia, bukan bahasa Arab, bukan juga bahasa India, tapi kalimat suci yang datang dari Tuhan semesta alam. Kenapa Tuhan tidak suka kepada setan? Bukan karena wajahnya yang jelek, tapi karena dia punya topeng yang sangat tebal. Dia pandai menyamar, berwajah cantik, glowing, tapi hatinya menipu, budi pekerti yang seolah mulia, padahal hanya kamuflase. Begitu juga manusia, ada yang terlihat soleh, suaranya lembut, ucapannya santun, tapi ketika dinikahi, apa jadinya? Menyakiti hati, suka bersolek, tapi tak pernah membersihkan batin. Itu semua topeng, dan setan menyukai mereka yang pandai memakai topeng. Tapi Tuhan tahu semuanya. Siapa yang benar-benar sujud karena cinta, dan siapa yang hanya sedang berpura-pura. Adam diberi kalimat, lalu diperintahkan menyampaikan nama-nama itu. Maka dimulailah perjalanan. Sampai hari ini, sampai pada satu titik, pemimpin telah datang. Dia mulai diperangi, tapi kalimatnya terus berkembang. Tapi hari ini, kalimatnya telah dua kalimat persaksian, syahadat, bahasa Arabnya kalimat, bahasa kita kata. Tapi mereka memaksa menyamakan, seolah dua kalimat syahadat itu bahasa Indonesia, padahal bukan dalam bahasa kita. Dua kata persaksian, tapi sengaja dicampur aduk agar kita tak sadar. Itulah Tuhan yang membiarkan kebodohan tersebar agar mereka yang mau berpikir, tapi tak ada yang memanggilnya. Siapa Muhammad yang terpuji, tapi pujian hanya bagi Allah. Jadi bukan jasad yang dipuji, tapi kalimatnya. Rasulullah adalah ayat Allah yang hidup, karena dia menyampaikan ayat demi ayat. Maka siapapun yang menyampaikan ayat-ayat Tuhan kepada manusia, itulah Rasul. Bukan karena gelarnya, tapi karena tugasnya. Dia menyampaikan ayat Allah. Dia berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian semua." Itulah tandanya. Kalau dia menyampaikan kalimat itu, berarti dia memang utusannya. Maka hari ini, aku kabarkan kepadamu, Rasulullah telah datang. Siapapun dia menurutmu, apakah dia Imam Mahdi, Isa, Ratu Adil, atau siapa saja, kalau dia menyampaikan ayat-ayat Allah, maka dia adalah Rasulnya, karena Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Dan hari ini, aku sampaikan kepada kamu semua di muka bumi, Rasul Allah telah datang. Ini bukan rekayasa, ini salam dari Tuhan. Salam ini adalah ucapan dari Tuhan melalui utusannya kepada kalian semua. Karena jika ada salam dari Tuhan, pasti ada Rasulnya.